Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali dalam tutorial bimbingan belajar coding bersama saya, Abdillah Baraja. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menambahkan sistem untuk mengambil gambar atau image dari galeri atau dari file explorer pada Android-nya. Dan kita berhasil menampilkan ke dalam image view. Kali ini kita akan menyimpan data dan mengupload image-nya ke dalam Firebase. Oke, mari kita buka project Android Studio. Oke, sebelum kita memulai, kita akan buat terlebih dahulu sebuah kelas kontak ya, yang akan dibuat di sini. Kita akan membuat kelas kontak untuk mapping field ya, yang akan membantu kita untuk menampilkan untuk nantinya untuk ditampilkan ke dalam Firebase seperti itu. Kita bisa buat kelas kontaknya dulu di sini, new Java class. Kontak class. Oke. Kemudian di sini kita buatkan aja dulu di sini private string nama telepon sosmed ya, sama seperti di sini, nama telepon sosmed alamat sosmed alamat, dan satu lagi untuk menyimpan URL-nya atau lokasi penyimpanannya, foto. Kita buat get set-nya, atau kita bisa menggunakan getternya saja. Ini ada getter and setter. Kalau mau komplit ya kita bisa gunakan konstruktor ya, konstruktor, getter and setter. Ini lebih komplit, tapi saat ini kita gunakan yang getternya saja. Ini kemudian di blok semuanya ya, di select semua, kemudian oke. Ini oke, sudah cukup di sini dulu. Nanti untuk penambahan, jika ada penambahan mungkin kita bisa masuk ke dalam kontak kelas. Oke, kita masuk kembali ke bagian tambah kontak. Seperti sebelumnya di awal, kalau kita ingin menggunakan objek-objek yang ada di sini atau widgetnya, maka kita harus mendeklarasikan kembali di sini. Nah, ini harus kita deklarasikan kembali. Oke, kita deklarasikan dulu semuanya di atas. Kita buatkan variabel-variabelnya. Edit text ya. Ini karena ini termasuk adalah jenisnya adalah jenis edit text. Ya. Kalau ini text view, button, tombol dan sebagainya, maka harus pendeklarasiannya, tipe datanya ya. Tipe datanya harus sesuai dengan tipe data dari jenis widget yang digunakan. Sini kita gunakan teks nama. Langsung bisa ya, tanpa harus kita membuat ke bawah. Jadi daripada kita mengulang-ulang, ini di sini edit text, teks telepon misalnya. Daripada kita buat seperti ini satu persatu, maka kita bisa menyingkat dengan koma. Ya. Sama juga berikutnya.
untuk tombol ya, kita gunakan tipe datanya adalah button. Sementara ini dulu, kemudian kita deklarasikan dulu di bawahnya. Oh, kelebihan di sini. Kita cari nama objeknya yang ada di sini. Edit teks nama. Berikutnya kita deklarasikan yang tombol simpan. Di sini kita gunakan nama button simpan. Ini sudah dulu sampai kita sudah semuanya 1, 2, 3, 4 ya, semua sudah. Kemudian kita akan mulai memberikan terlebih dahulu ya. Oke, untuk penyimpanan, untuk proses simpan, nanti kita akan menyimpan ke dalam Firebase. Karena ke dalam Firebase, maka kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu di atas sini untuk membuka, istilahnya menggunakan library ya, mengimport kelasnya. Sini Firebase, Firestorage ya, pilihnya Firestore, Firebase Firestore. Langsung aja di sini F Firebase Firestore. Jadi cepat aja penulisannya. Dan untuk menyimpan gambar, kita akan menggunakan storage reference. Ya, menyimpannya ke dalam storage. Jadi ada dua, kalau kita lihat di sini ya, ada dalam Firebase masing-masing. Di sini ada database, ada storage. Nah, kita database ini adalah Firestore-nya karena kita menggunakan database cloud, dan storage-nya kita akan menggunakan storage reference di sini. Storage reference. Ya, ini aja langsung. Jadi kita tahu dan jelas. Ya, nanti ini kita harus persiapkan terlebih dahulu untuk resultnya. Kita persiapkan terlebih dahulu ya. Di sini, jadi bisa dibuka ke dalam database-nya masing-masing melalui Firebase google.com, kemudian masuk ke dalam konsol, lalu pilih project-nya. Di sini tersedia database dan storage. Untuk database ya, misalnya saya klik dulu, saya buka baru. Pada prinsipnya di sini untuk dapat mengakses database itu harus melalui authentication. Tapi karena kita project yang kita buat ini kita tidak menggunakan authentication, maka kita anggap bahwa project ini adalah sedang dilakukan tes seperti itu. Oke, kita create database-nya terlebih dahulu. Nah ini ya.
kita harus menggunakan start in test mode seperti itu. Kita next saja. Kemudian langsung klik done. Oke, untuk rules-nya kita klik dulu di sini ya, untuk kita melihat rules yang digunakan. Nah, ini di sini untuk allow-nya ini dari sini kita buang aja, jadi kita tidak menggunakan request time ini, kita tidak pakai aja, sehingga langsung read, allow, read, dan write seperti ini. Ingat bahwa ini hanya berlaku 30 hari. Nah, jadi nanti kalau setelah 30 hari, maka di sini kalau dulu nggak ada batas perlakuan 30 hari, tetapi mulai sekarang ini sudah diatur untuk tes itu hanya berlaku 30 hari saja. Nah, nanti ini akan kembali ke dalam bentuk melalui autentikasi, dan kita harus mengatur rule-nya lagi jika melewati 30 hari. Ya, jadi kita hapus tadi caranya sama seperti tadi itu. Kita publish. Jadi cukup kita menuliskan ini saja ya. Yang ini kalau kita mau hapus juga bisa sebetulnya, cuman oke. Kemudian berikutnya adalah storage ya. Berikutnya storage, klik kanan open new, itu aja. Sama juga di sini. Jadi masing-masing itu kita set up terlebih dahulu. Oke, di sini kita next dulu. Dan oke, untuk rules-nya kita ganti. Di sini kita ganti dengan diperbolehkan ya. Jadi ini diganti dengan sama dengan gini aja. Atau ini juga kita bisa hapus juga di sini. Jadi boleh semuanya ya. Oke, sama seperti ini juga kita diperbolehkan. Oke, publish. Jadi modelnya sama ya. Hanya untuk yang database itu adalah di sini ya documents ya. Kalau yang di storage di sini dalam bentuk match-nya adalah bucket dan all path. Bedanya di situ. Jadi rules-nya ini nggak bisa kita kopikan gunakan untuk di database, nggak bisa. Per masing-masing service memiliki rules sendiri-sendiri. Oke, ini adalah hanya ada dua ya, database dan storage. Untuk ini adalah untuk storage-nya, rule pada storage. Kemudian di sini rule untuk database-nya seperti itu. Setelah kita men-set untuk database dan storage, kita kembali ke tampilan ya, Firebase Store, maka kita deklarasikan di onCreate di sini di bawah ya. Sini Firebase Firestore ya, yang di atas tadi ini kita akan isikan dengan
Firebase Firestore, jadi pendeklarasian objek juga ya. Titik get instance. Berikutnya storage reference, sama ya di sini storage reference. Firebase Firestore titik Firebase storage. Karena dia adalah storage ya. Ini storage. Titik get instance titik get reference titik koma ya. Nah, mengapa kita mendeklarasikan di atas terlebih dahulu dan kenapa nggak kita tuliskan langsung di depan sini ya? Kita harus membuat terlebih dahulu di atas karena gini, masalah scope. Jadi kalau kita mendeklarasikan di atas seperti ini, kita sudah deklarasikan di atas semua, maka variabel ini bisa digunakan untuk seluruh di dalam seluruh kelas ya, seluruh kelasnya. Tapi jika kita mendeklarasikan di satu tempat saja, misalkan saya buat satu, misalnya string hari sama dengan Senin, misalnya saya buat seperti ini ya, maka variabel hari ini hanya bisa diakses yang berada di dalam ini saja ya, yang berada di dalam scope wilayah on create saja ya. Coba kalau saya tuliskan di sini misalnya ini saja, hari ini nggak akan muncul ya kan. Tetapi jika saya mendeklarasikannya di atas, saya mendeklarasikan di sini misalnya, saya buat string hari Senin, maka saya bisa mendeklarasikan di sini ya. Saya juga bisa mengaksesnya kembali di sini ya, seperti itu. Nah, ini wilayah ya, scope wilayah. Maka variabel-variabel ini karena untuk digunakan kembali di metode-metode yang lain, maka dideklarasikan terlebih dahulu di awal. Seperti itu. Ini hanya contoh saja. Kemudian berikutnya setelah kita mendeklarasikan untuk instance-nya pada variabel Firebase Firestore dan storage reference, maka kita akan menggunakan proses simpan data terlebih dahulu. Ya. Simpan data ini untuk awalnya yang akan kita buat adalah jika klik simpan ini diklik ya, itu on click. Berarti tombolnya, yaitu tombol simpan jika diklik set on click listener, new on click listener. Maka di sini akan menyimpan proses simpan data. Oke, kita tuliskan di sini ya, di atasnya di sini. Private void simpan data. Ya, kita mulai menggunakan. Nah, ini saat menyimpan itu akan mengirimkan data-data dari data-data dari per masing-masing objek yang ada di sini. Untuk lebih memudahkan, saya menggunakannya langsung kita buatkan parameter atau parameter pada metodenya. Kemudian kita akan menggunakan bisa list ya, tetapi saya akan menggunakan sebuah hash map ya, yaitu fasilitas dari Java yang digunakan untuk menyimpan field dalam satu objek. Di sini kita gunakan namanya adalah map.
Kemudian kontak data akan kita isikan dengan puts, ya. Jadi seperti sebelumnya itu variabelnya kita akan isikan dengan untuk nama. Jadi nanti apa yang akan dimunculkan ke dalam database, ya. Nanti di database ini munculnya seperti apa, itu mengikuti yang ada di sini. Nama. Nah, kita akan menyamakan penulisan di sini. Kita samakan dengan yang kita buat di kelas di sini. Untuk kita buat sama akan lebih memudahkan. Nah, setelah kita buatkan semuanya, lalu langsung kita save ke dalam database. Hanya satu baris saja untuk menyimpan ke dalam foldernya, ya, ke dalam sini. Jadi akan dibuatkan collection-nya dan akan dibuatkan dokumennya, kemudian dibuatkan data-datanya seperti itu. Oke, kita masukkan di sini Firebase Firestore titik collection, ya. Collection-nya akan kita simpan dengan istilahnya dengan nama tabel, istilahnya gitu, kontak, ya. Kemudian titik dokumennya atau ID ini, dokumen ini nanti akan menjadi sebuah identitas, ya, dari per masing-masing. Misalnya kalau pada mahasiswa itu identitasnya dengan NIM, atau kalau barang itu dengan kode barang, atau kalau di sini kontak, ya, kita akan menggunakan telepon. Karena kalau nama bisa jadi namanya sama, kalau telepon itu pasti berbeda. Kalau telepon itu satu kepemilikan, maka bisa dijadikan sebuah identitas. Jadi kita nggak perlu pakai kode kontak. Jadi kita membuat ID kontak seperti itu nggak perlu, tapi kontak itu kita gunakan satu ID saja, yaitu telepon. Ya, kalau sedangkan di Google Kontak yang misalkan kita miliki, itu ID-nya dengan nama. Jadi satu nama itu bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon. Itu yang di kontak yang ada, ya. Nah, kalau di tempat kita sekarang kita membuatnya dengan satu nomor telepon, itu hanya digunakan untuk satu nama, seperti itu. Oke, ya. Jadi ID-nya adalah telepon di sini. Intinya seperti itu. Kemudian set akan kita isikan data-data sesuai dengan yang ada di sini. Ya, namanya, teleponnya sesuai yang ada di sini kita setkan. Set ini adalah menyimpan. Proses simpannya namanya set di sini. Yang akan kita simpan adalah kontak data di sini. Nah, kontak datanya akan kita simpan. Langsung aja is successful. Oke, udah cukup satu baris saja untuk memproses simpan data. Nah, ini foto ini juga penting, ya, sehingga kalau masih kosong, jadi akan dianggap nilainya kosong. Oke, kita tes dulu untuk proses simpannya pada database. Sebelum kita menggunakan ini kan baru ke database. Sebelum kita menggunakan storage, kita siapkan dulu bahwa database-nya sudah
sesuai, sudah berhasil dijalankan. Oke, ini untuk simpan data kita panggil dulu di sini. On klik simpan data. Ya. Nah, untuk menyimpan sekali lagi nama-nama ini yang akan di database akan kita isikan data dari sini yang sudah dituliskan, data dari widget-widget di sini yang ditulis. Maka kita akan menulis di sini simpan data. Get text to string. Ya, kita harus merubahnya ke dalam string terlebih dahulu untuk bisa dirubah. Karena di sini widget ini adalah dalam bentuk objek. Nah, objek ini akan diekstrak datanya, maka kita gunakan get text, ya, diambil teksnya. Dan karena ini sebetulnya sudah string, tapi kita harus benar-benar merubahnya ke dalam string untuk bisa dikirimkan ke parameter simpan data yang ada di sini. Maka seperti toString ini adalah perubahan atau merubah apapun, ya, misalkan baik itu number ataupun objek, itu bisa kita rubah ke dalam string. Untuk foto di sini kita tidak menggunakan karena ini image, ya. Nah, di sini image ini kalau kita mau ngerubah ke dalam string pasti panjang sekali. Dan yang kita simpan di sini, yang kita simpan di database adalah URL atau alamat dari lokasi foto itu. Nah, karena itu kita gunakan foto URL-nya saja. Foto URL, ya, seperti ini. Ya, walaupun nilainya masih kosong, ya, untuk sementara biar kosong aja dulu, nggak apa-apa. Oke, ini adalah proses simpan datanya. Kita coba di atas sini. Sambil melihat apakah ini berhasil atau tidak, pada saat kita melakukan uji coba, kita bisa sambil melihat di database. Jadi dibuka untuk database-nya, start collection-nya, kemudian kita akan melihat gimana hasilnya pada saat kita melakukan klik simpan, seperti itu. Oke, kita klik di sini untuk masuk ke dalam tambah kontak. Kita tes dulu nih, karena belum upload, ya, kita belum fasilitas upload, maka kita isikan dulu data-data di sini. Nama, misalkan Solo, ini aja dulu, ya. Kemudian saya akan mengklik tombol simpan. Klik sini. Ya, datanya tersimpan, ya. Kita harus mereload terlebih dahulu. Ini adalah collection-nya, ya, seperti tadi. Ini adalah collection, ini documents-nya sebagai ID-nya. Ini adalah sebagai ID-nya. Kemudian ini adalah data-datanya. Sedangkan foto ini adalah nilainya 0 karena belum terisi datanya. Oke, ini kita telah berhasil untuk menyimpan data.
Untuk selanjutnya kita bisa untuk mengupload, kita akan gunakan mungkin kita pertemuan yang berikutnya. Oke, gitu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.